Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya luar biasa ya. Bagaimana kabar kakak Pamo? Luar biasa. Bagaimana kabar kakak Pamo? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan luar biasa ya. Oke, adik-adik udah pada mandi belum? Pastinya udah pada mandi ya. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Yuk adik-adik, kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa memohon perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan Engkau. Kami anak-anak-Mu dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami memohon kepadamu kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Siapkan hati kami ya Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi semuanya anak-anakku. Gimana, sudah mandi semua? Oke, sudah terlihat cantik, cakep. Belum makan? Sama, Bu Susi juga belum. Ya, kita sudah lama tidak ketemu ya. Karena adanya virus corona, kita tidak bisa beribadah secara langsung. Namun puji Tuhan saat ini kita bisa berjumpa meskipun hanya melalui media online, kita masih bisa tetap beribadah. Baik, semua sehat ya? Luar biasa, karena Tuhan kita juga luar biasa. Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saatnya kita bersama-sama akan merenungkan dan belajar sedikit saja tentang firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, yuk kita berdoa. Semua tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena kasih dan penyertaan Tuhan hari lepas hari, sehingga
Pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, berhimpun meskipun secara online. Kami rindu Tuhan untuk beribadah, mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menyucikan setiap hati kami. Biarlah melalui firman-Mu kami semua boleh semakin dikuatkan, semakin belajar, lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anakku, semua sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Alkitab online juga boleh melalui HP ya, Android, Alkitab Android maksudnya ya, boleh. Kita buka bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu semuanya? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, amin. Sudah ketemu ya. Kita baca bersama-sama dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat yang terakhir ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta
perhatikan dengan baik, membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Oke, anak-anakku yang kekasih, tadi kita sudah bersama-sama membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat 1 sampai 11. Kira-kira cerita kita tadi tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada tidak? Belum ya, masih belum tahu ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar. Judulnya yaitu Zero to Hero. Oke, ada yang tahu zero apa artinya? Pakai sayap jadi pahlawan? Oh, itu namanya Zoro, bukan zero. Yang ada gulanya, yang untuk ketan. Bukan itu namanya joro ya. Itu gulanya ketan joro, bukan zero. Zero artinya adalah nol ya, nol. Tidak berarti, tidak ada artinya apa-apa. Tidak, maksudnya gimana ya mengatakannya? Pokoknya tidak bisa apa-apa deh. Nol besar itu zero. To hero. Hero pasti tahu semua ya. Kalau hero, ya betul sekali, pinter. Hero adalah pahlawan. Nah, siapa yang jadi dari zero menjadi hero? Kira-kira siapa? Betul sekali. Nanti Pak kasih hadiah yang sudah menjawab ya. Dia adalah Yeftah. Nah, ini dia gambarnya Yeftah. Kira-kira ya, seperti ini kira-kira. Orangnya gagah ya. Tidak kurang gizi tentunya ya, makannya cukup. Ayo, siapa di sini yang tidak suka maem sayur? Maemnya masih pilih-pilih. Ayo, kalau mau jadi pahlawan badannya harus sehat. Seperti siapa? Yeftah. Iya. Yeftah ini anak-anakku tinggal di mana dia? Dia tinggal di Gilead. Katakan dalam firman Tuhan tadi ya. Dia tinggal di tanah Gilead. Bersama siapa? Bersama seluruh orang-orang Israel. Ya. Akan tetapi anak-anakku, Yeftah sebelum dia menjadi seorang pahlawan, dia bukanlah apa-apa. Dia hanyalah nol besar. Ya. Dia tidak ada artinya. Kita lihat ya masa lalu dari Yeftah ya. Oke, kita akan belajar sedikit tentang kehidupan Yeftah. Kita lihat masa lalunya. Dia dilahirkan oleh, dikatakan di dalam ayat yang pertama yaitu ia anak seorang perempuan sundal. Bukan sandal ya, bukan, sundal. Sundal artinya anak-anakku adalah perempuan tidak baik. Iya, dia perempuan yang nakal ya. Nah, kehidupan latar belakang dari Yeftah, dia dilahirkan oleh seorang ibu yang nakal. Kemudian tidak hanya itu, dia diusir oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Dia ditolak oleh saudaranya, bahkan bangsanya. Kemudian apalagi dia tidak diberi warisan. Karena dia dianggap anak dari perempuan lain. Perempuan yang nakal ya. Nah, masa lalu Yeftah sungguh masa lalu yang kelam, yang buruk, yang jelek ya. Tetapi kenapa kok dia bisa sampai menjadi seorang pahlawan? Bahkan firman Tuhan mencatat namanya, mensejajarkan Yeftah
dengan pahlawan-pahlawan iman yang lain. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat ya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 kita baca supaya anak-anak lebih jelas ya siapa Yefta ini setelah dia berubah. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 33 dikatakan firman Tuhan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Nah, sudah jelas ya anak-anakku bahwa Yefta yang dari bukan siapa-siapa, yang dari dia memiliki masa lalu yang kelam, yang jelek, yang buruk, bahkan dia bergerombol, dia berteman dengan para perampok ya. Tetapi mengapa dia sampai menjadi seorang hero, seorang pahlawan ya, dikatakan dari kitab Ibrani tadi sejajar dengan pahlawan-pahlawan iman yang lain. Kenapa? Nah, rahasianya akan kita buka bersama-sama ya. Yang pertama adalah Yefta bisa berubah karena dia tidak galon. Apa galon? Oh, bukan tempat air, bukan. Galon gagal move on ya. Dia tidak gagal move on. Dia meskipun memiliki masa lalu yang jelek ya, masa lalu yang kelam, dia berusaha meninggalkan semua itu, dia pergi. Dikatakan di ayat yang kita buka lagi Hakim-Hakim 11 ayat yang ketiga ya. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Artinya dia lari keluar ya dari kegalauan yang dialaminya, dari pergumulan permasalahan yang dihadapinya. Dia lari, dia tidak berdiam di situ saja ya, sehingga dia menjadi seorang yang mengasihani diri terlalu. Aduh Tuhan, kok saya yang menderita sedunia ini, sepertinya hanya saya. Tidak. Atau dia kemudian dendam sama saudara-saudaranya, marah sama kakak-kakaknya? Tidak. Tapi dia meninggalkan itu semua. Dia berlari, dia tidak gagal move on ya. Dia lepaskan masa lalunya itu, dia tinggalkan ya. Nah, dia melangkah maju ya. Yang kedua yang menjadi sikap Yefta sehingga dia dari zero menjadi hero, yang kedua adalah dia mempercayai janji Tuhan ya. Dia mempercayai janji Tuhan. Oh, sebelumnya ya anak-anakku, memang kita tidak bisa memilih anak-anak. Kita lahir dari orang tua siapa, suku mana, terus kerjaannya yang bagus, orang tua yang hebat. Seperti Yefta ini pun dia tidak bisa memilih. Kita pun juga demikian. Mungkin ada anak-anak yang merasa aku kok ndak koyo enak ibu soge, bapak kaya, minta aimo, Alve ya, bolak-balik itu selalu itu loh Mi, temanku itu loh punya aimo, semua tali ya enggak. Nah,
kadang kita tidak sama dengan teman kita. Jangan kita menjadi ingin sama dengan mereka. Kita memang berbeda, ya. Misalnya kita merasa saya ini tidak bisa apa-apa, Bu. Saya ini apa ya? Pemalu, tidak berani. Saya tidak punya apa-apa. Minta ini ibuku nggak bisa belikan, minta itu bapakku ya cuma janjani tok. Nah, anak-anak seperti Yefta, ayo kita belajar. Tidak galon, tidak gampang galon ya. Tetapi apapun yang kita hadapi sekarang ini, ya, kita syukuri, ya. Kita bersyukur kita masih diberi orang tua, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa bermain, kita masih bisa belajar, ya. Meskipun kadang kita tidak sama dengan seperti yang kita harapkan. Kadang kita tidak bisa ideal. Saya ini, Bu, enggak seperti si Mei yang cantik, putih, hidungnya mancung. Tidak apa-apa. Tuhan menciptakan kita itu sudah istimewa, lain dari yang lain. Yuk, kita tinggalkan yang menjadi kelemahan kita, seperti Yefta yang punya masa lalu yang kelam, yang jelek, ya. Nah, kita tinggalkan semua itu, ya. Yuk kita berani melangkah maju. Siapapun, bagaimanapun keadaan anak-anak, kita bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita sampai saat ini. Yang kedua, ya, kita lanjutkan, ya. Yang kedua, Yefta bisa menjadi hero karena dia mempercayai janji Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, ya. Tadi sudah kita baca, ya. Bahwa kita baca lagi, kita baca lagi sebentar, ya, supaya lebih jelas, ya. Oke. Kalau enggak hari Minggu paling buka Alkitab apa enggak? Enggak, ya. Ayo mulai sekarang setiap hari belajar buka, ya. Oke. Supaya kita tahu janji Tuhan. Bagaimana kita tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca, membuka firman Tuhan. Yang dibuka HP tok. Ya, YouTube, atik-atok. Ya, yuk. Sekarang mulai, mumpung liburnya ini juang sekali, ya. Bangun pagi langsung pegang apa? HP, ya. Nah, sekarang coba bangun pagi baca Alkitab, baca renungan. HP enggak apa-apa, pegang HP tapi buka Alkitabnya, buka renungannya. Sudah punya kan, Pak, ya? Pak yang untuk anak-anak sudah ada semua, kayaknya sudah dibagi. Dari situ adik-adik bisa belajar setiap hari. Kita jadi tahu apa janji Tuhan. Ayat 8 dan 9. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami. Nah, ayat 9. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Nah, Yefta ini meskipun yang mengajak ini apakah orangnya baik tadi sama Yefta? Tidak, ya. Mereka ini yang membuang Yefta, yang mengusir Yefta, yang mengucilkan Yefta. Tetapi Yefta tidak mendendam. Dia mendengarkan, dia mau mengikuti, ya. Dia mengimani janji Tuhan bahwa dia akan disertai dan akan menjadi pemimpin dan akan menang. Nah, itulah yang membuat Yefta menjadi seorang pahlawan karena dia mempercayai janji Tuhan. Ya. Yang terakhir,
yang dilakukan Yefta sehingga dia menjadi pahlawan adalah dia menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-11. Oh, Bani Amon itu seperti ini anak-anak. Nah, lo orangnya brewok-brewok, gede-gede, tapi Yefta tidak takut karena Yefta disertai Tuhan, karena Yefta mempercayai janji Tuhan. Ya. Nah, kembali kita ke ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Dikatakan Yefta ikut. Jadi dia melangkah, maju, mau. Ya, dia tidak mendendam. Dia tetapi memaafkan, mengampuni. Dia berani mengambil langkah karena dia mengikuti firman Tuhan. Jadi langkahnya dia berani karena benar. Ya. Kemudian tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi Yefta dia tidak lari ke sana kemari mencari bantuan, tidak. Dia langsung membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Dia serahkan, dia berani melangkah dengan iman. Ya, bahwa dia akan disertai Tuhan, dia akan melawan dan dia akan menang. Akhirnya Yefta pun bisa menjadi pahlawan. Akibatnya kita baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 33 ya. Di sana dikatakan ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Amin. Jadi adik-adik, akhirnya Yefta memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amon, ya. Dan akhirnya kalah apa menang? Kalah apa menang? Menang, betul sekali. Dan Yefta menjadi seorang pahlawan. Karena dia disertai Tuhan, dia menyerahkan semua permasalahannya, pergumulannya, kesusahannya, kelemahannya yang dia hadapi, dia bawa, dia serahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya Yefta bisa menjadi pahlawan dan mengalahkan Bani Amon. Dari zero to hero. Ada berapa sikap tadi yang sudah diambil Yefta? 1, tidak galon ya. Bu, itu loh sudah kebiasaan saya, Bu. Sukanya itu ya gampang mengeluh, gampang entar sok. Ayo le, bantu ibu le, bantu mami, ayo belajar le. Entar sok, entar sik. Nah, ayo mulai sekarang ya anak-anak melangkah. Yuk, ini waktumu kan panjang, jangan dihabiskan hanya melihat HP saja, TikTokan, YouTubean, WA-an, FB-an, IG-an ya. Ayo, waktunya kita pakai belajar, move on ya. Yuk bergerak melangkah seperti Yefta ini. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Lakukan, belajar hal-hal yang baru. Jangan hanya bangun tidur, lihat HP, makan, tidur lagi, lihat HP lagi. Yuk ya, apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu kerjakan. Selain mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, yuk mulai belajar. Membantu mama, membantu ibu, membantu bapak. Ya, apa yang bisa kamu kerjakan? Yang kecil-kecil. Dari yang kecil, gak usah yang berat-berat.
membersihkan tempat tidur, ya, mencuci piring makannya sendiri. Ayo, ya. Kemudian sehabis ganti ndak bruk di kasur, bruk di tempat sofa. Ayo, habis mainan ndak ditaruh geletaan, ting selengkrah. Kasihan ibunya, kasihan maminya, kasihan mamanya, ya. Yo, semua mulai sekarang belajar apa yang bisa kamu lakukan dari yang kecil, ya. Nah, yang kedua tadi apa? Setelah move on, apa? Yo, percayai janji Tuhan. Bagaimana kita tahu janji Tuhan? Kalau kita tidak pernah membuka Alkitab, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab. Ayo, mulai sekarang baca Alkitabnya, ya. 1 perikop, kok usah banyak-banyak wes, tapi tiap hari. Supaya kita tahu janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan untuk anak-anaknya? Tuhan akan menyertai. Tuhan akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, yang berhasil. Asal kita taat. Ya. Yang terakhir tadi yang dilakukan Yefta adalah menyerahkan. Jika adik-adik mengalami satu masalah, satu persoalan yang serasanya kamu berat, ya, kamu boleh loh cerita sama orang tua, harus cerita sama orang tua, ya. Jangan diempet sendiri, nanti jadi odon, ya. Cerita sama mama, sama papa, sama mami, sama papi, sama ibu, ya, sama kakak boleh. Terlebih lagi juga ceritakan semua itu. Nggak usah yang Tuhan itu anak-anak, ya. Kalau kita menghadap Dia, kita berdoa tidak harus dengan kata-kata yang indah. Sudah, apa yang kamu rasakan itu katakan. Tuhan, tolong saya kok sering tidak berani, ya. Kalau di gereja disuruh pimpin pujian, di gereja suruh berdoa, kok seringkali saya merasa nggak bisa, ya Tuhan, tolong. Tuhan pasti akan menolong. Yuk mulai sekarang ya, kita berani melakukan, berbuat dengan iman karena benar, ya. Kiranya firman Tuhan itu saja adik-adik yang bisa kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Jadi mari kita tidak galon, percayai janji Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya berjalan dengan iman, melangkah. Kita melangkah 1000 itu diawali dengan 1 langkah. Ayo mulai sekarang, ya. 1 langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi pahlawan. Di mana? Di keluargamu, di rumah. Pahlawan di mana? Di sekolah. Pahlawan di mana? Di gereja. Iya. Jadi itu tadi langkah-langkah yang bisa kita tiru seperti siapa? Yefta. Oke, kiranya Tuhan boleh menyertai dan memimpin kita semua melewati masa-masa sulit ini sehingga kita tetap sehat. Ingat adik-adik, jangan kemana-mana, di rumah saja, pakai masker, jaga jarak. Tuhan memberkati. Yuk kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pujikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus
berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah mengikuti ibadah secara online pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini atas firman-Mu yang sudah kami dengar, atas pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah semua itu membawa hidup kami anak-anak-Mu semakin mengasihi Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, pengertian untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, sehingga masa-masa yang sulit ini segera berakhir. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap orang tua kami, pamong kami, Bapak Gembala kami, semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan juga Tuhan, kami yang menghadapi ulangan, ujian, Tuhan juga memberikan kami kepandaian, hikmat, akal budi, sehingga kami dapat melaluinya dengan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus boleh memulihkan, menjamah, dan menyembuhkan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya damai, sejahtera, berkat, anugerah yang berasal dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.